Haleluya, puji Tuhan, bersyukur lagi pada kesempatan ini kita boleh lagi beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, pencerahan untuk kita melakukan hal yang benar dan menurut kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa di sorga, terima kasih banyak kami akan dengar firman-Mu, dengan pengurapan-Mu penuhi kami semua Tuhan, untuk kami mengerti kehendak-Mu, dan kami lakukan apa yang baik menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menerima kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan pada kesempatan ini akan saya beri judul Anugerah Allah. Anugerah Allah yang Dia berikan kepada kita semua. Anugerah adalah satu pemberian yang luar biasa. Satu pemberian dari orang besar kepada orang yang di bawahnya. Dan anugerah itu banyak kali ya kita dengar, seperti di negara kita seringkali kita dengar orang-orang yang menerima anugerah bintang Mahaputra dari negara karena mereka berjasa dan lain sebagainya. Tapi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah yang tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Dan yang juga tidak ada yang bisa memberikan dan juga tidak ada di dalam dunia ini. Maksudnya tidak ada orang yang bisa memberi selain daripada Allah, selain daripada Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan anugerah seperti yang Tuhan berikan. Dan itu khusus Tuhan berikan kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan menganugerahkan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dan tidak mungkin kita dapatkan di dalam dunia ini. Atau tidak mungkin kita bisa menerimanya dari orang-orang besar manapun, dari bangsa negara manapun di dalam dunia ini. Kecuali kita dapatkan anugerah ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat anugerah apa itu yang tidak bisa didapat dari orang manapun juga, dari orang besar manapun, dari raja manapun juga yang ada di dunia ini, kecuali hanya dari Tuhan Yesus, Allah kita, juru selamat kita. Nah, kita lihat yang pertama adalah anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan, karena keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian. Anugerah yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Dan itu tidak dapat diberikan oleh siapapun juga. Karena tidak ada satupun juru selamat selain pada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun bisa menganugerahkan, memberikan keselamatan kepada orang lain, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat ayatnya di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu adalah anugerah, pemberian dari Allah kepada siapa? Orang beriman, orang yang percaya. Itu sebabnya kita tahu ayat yang dikatakan menjadi sentral di dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia memberikan, menganugerahkan anaknya, supaya barang siapa percaya tidak binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hanya oleh iman, hanya dengan beriman kepada Tuhan Yesus, yang Tuhan anugerahkan kepada manusia, untuk manusia percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Jadi bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan, bukan hasil perbuatan baik dari manusia. Tetapi orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, itu Tuhan dorong, Tuhan anjurkan, bahkan Tuhan haruskan dia berbuat baik. Dalam Efesus pasal yang ke-2 tadi, ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi diselamatkan dulu oleh kasih karunia, oleh anugerah pemberian Allah, supaya manusia menerima keselamatan karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu dikatakan berbuat baik. Jadi keselamatan itu bukan kita dapat karena kita berbuat baik. Tapi itu pemberian, itulah anugerah Allah yang terbesar. Kita diselamatkan. Tapi bukan setelah diselamatkan lantas kita tidak melakukan apa-apa. Setelah diselamatkan kita melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang bagaimana? Yang dikatakan berguna bagi semua orang. Jadi perbuatan baik yang berguna, bukan perbuatan baik untuk kebaikan diri sendiri. Orang lain tidak merasakannya. Kita baca ayatnya dalam surat Titus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Titus 3, ayat yang ke-8, katakan demikian. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Haleluya. Kepada siapa dikatakan? Orang yang percaya. Orang yang sudah diselamatkan. Dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Menerima anugerah keselamatan itu karena percaya. Dan setelah percaya dikatakan, sungguh-sungguh berusaha melakukan perbuatan baik. Sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik dan berguna bagi manusia. Siapa manusia? Semua manusia yang ada. Semua yang disebut manusia, saudara-saudara kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Sehingga perbuatan baik kita berguna, bermanfaat. Orang lihat bahwa kita ada di dalam hal yang baik. Juga kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 juga mengatakan demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya memang dari lingkup yang kecil dulu, dalam keluarga, dalam saudara bersaudara, dan sampai pada lingkup yang besar kepada semua orang, semua manusia. Kita melakukan perbuatan baik yang berguna. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus yang maha agung dan mulia itu melekat kepada kita. Karena kita percaya, kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dan sejak itu nama Tuhan melekat kepada kita sebagai tanda bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Karena iman, karena kita percaya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus berbuat baik. Dan bagaimana kalau dia tidak melakukan perbuatan baik? Ya berarti dia bertentangan dengan kehendak Tuhan. Berarti kepercayaannya kepada Tuhan akan menjadi sia-sia. Berarti anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan bisa ambil kembali. Karena itu bukan hak bagi kita. Itu hanya pemberian. Allah memberi, Allah juga bisa mengambilnya. Dia memberi kepada orang percaya, supaya orang percaya itu berbuat baik, sehingga Tuhan berkenan, dan keselamatan itu menjadi milik kita untuk sampai pada kekekalan. Tapi kalau sebaliknya kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya kepada Tuhan, lantas tidak melakukan perbuatan yang baik, bahkan di mata banyak orang, umum yang kita hadapi tiap-tiap hari, orang melihat perilaku perbuatan kita yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik, kelakuan-kelakuan yang tidak baik, itu mempermalukan nama Tuhan. Tentu saja keselamatan itu yang Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan bisa ambil kembali. Berarti apa? Kita tidak menerimanya lagi. Nah, tapi puji Tuhan, firman Tuhan menerangi kita, memberitahukan kepada kita, supaya setelah kita menerima anugerah keselamatan itu dari Tuhan Yesus, kita melakukan perbuatan yang baik, yang berguna bagi semua orang. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua kita lihat, anugerah yang juga kita tidak dapatkan dari dunia ini. Anugerah yang kita tidak dapatkan dari orang manapun juga. Yaitu kita mendapat anugerah untuk mengerti firman Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Saudara katakan, oh saya sudah baca Alkitab, semuanya saya hafal, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sudah berkali-kali. Berapa banyak pun kita baca Alkitab, berapa banyak pun kita hafal Alkitab, tapi kalau Tuhan tidak menganugerahkan kepada kita untuk mengerti, kita tidak akan mengerti. Di zaman Tuhan Yesus hidup, ahli-ahli Taurat itu hafal akan kitab nabi-nabi. Dia hafal kitab Taurat Musa. Tapi dia tidak melakukan. Sehingga Tuhan memang tidak menganugerahkan dia mengerti bahwa sesungguhnya kitab itu merujuk bahwa ada juru selamat, ada pribadi juru selamat. Di mana Musa pun menuliskan bahwa akan datang seorang yang menjadi juru selamat. Mereka tahu, karena mereka ahlinya. Tapi tidak ada anugerah dari Tuhan. Mereka tidak mengerti. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-11, kita lihat dulu di sana. Injil Matius 13, ayat yang ke-11, mengatakan, jawab Yesus, kepada kamu, ini murid-murid, diberi karunia anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Siapa yang disebut mereka? Itu orang-orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang paham Alkitab. Tapi mereka tidak diterangi oleh Roh Kudus. Mereka nggak ngerti. Sehingga mereka tidak melakukan. Sehingga mereka selalu menentang akan kehendak Allah. Kita tahu di dalam kitab Injil bagaimana diceritakan kehidupan Tuhan Yesus selama dia melayani di muka bumi ini selalu ditentang oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat.
oleh orang-orang Farisi yang notabene mereka orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan, kitab Taurat. Mereka hafal. Tapi mereka selalu menjadi penentang Tuhan Yesus. Karena mereka tidak diterangi. Tuhan Yesus selalu katakan, kepada orang banyak dia memberitakan firman dengan perumpamaan-perumpamaan. Tapi perumpamaan itu hanya diterangi, hanya dijelaskan kepada murid-murid khusus. Karena murid-muridnya diberi anugerah untuk mengerti akan firman Tuhan. Secara khusus Tuhan datang kepada murid-muridnya untuk memberikan anugerah itu. Kita lihat dulu juga di dalam kitab Injil Lukas 24 ayat yang ke-45. Lukas 24 ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita tahu selama pelayanan Tuhan Yesus, murid-muridnya pun sukar untuk mengerti. Berkali-kali Tuhan mengatakan akan rencananya ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan di kayu salib. Dia akan disiksa, disengsarakan, mati di kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Murid-murid tidak ngerti. Itu sebabnya setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka juga masih ragu-ragu. Walaupun berkali-kali Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Sampai dalam penampakan yang kesekian kali ini, Tuhan berkata, ya firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Oh haleluya. Haleluya. Kalau kita, ya khusus kaum bapak yang ada, yang seharusnya menjadi imam dalam keluarga, yang seharusnya menjadi contoh di dalam keluarga, yang seharusnya lebih mengerti firman Tuhan dalam keluarga sehingga bisa menerangi, bisa menjelaskan kepada seluruh isi dalam keluarga. Kalau kita sendiri nggak ngerti, bagaimana? Minta kepada Tuhan. Tuhan yang membuka pikiran murid-murid. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita, membawa kita pada satu pengertian. Dengan caranya yang berbeda-beda. Kita bisa mengerti melalui ketika kita mendengar khotbah. Kita bisa mengerti ketika kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus dan kita baca Alkitab diterangi oleh Roh Kudus. Atau ada orang lain yang berbicara langsung pada kita. Berbagai macam. Ya. Ada satu cerita, kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-39. Itu kisah tentang seorang pembesar dari Ethiopia yang beribadah di Yerusalem. Dan orang ini sedang kembali ke negaranya di Ethiopia. Dalam perjalanan, dia membaca kitab Nabi Yesaya. Dan Roh Allah memerintahkan kepada Filipus supaya mendekati orang itu yang sedang dia pakai kereta kuda, tentu saja dengan kecepatan tinggi dibanding dengan orang yang berjalan kaki. Tapi karena Roh Allah menguasai Filipus, Filipus bisa mengejar itu kereta kuda dan mendekati sida-sida itu. Filipus bertanya, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan sida-sida ini mengatakan, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang menjelaskan? Karena dia rindu untuk mengerti, dia mengundang Filipus untuk bersama-sama naik keretanya. Dan dari ayat yang dibaca oleh sida-sida ini, Filipus menjelaskan tentang pribadi Yesus
yang telah disalibkan, yang telah menyelamatkan manusia. Dan sida-sida ini segera percaya. Dan karena percaya dia bertindak, yaitu dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dalam cerita itu, ya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang 8 ayat 29 sampai 39, bagaimana sida-sida minta supaya dia dibaptis. Filipus katakan, kalau Tuhan percaya, boleh. Oh, dia kata, aku percaya Yesus juru selamat. Dan sida-sida itu dibaptis. Dan setelah itu dikatakan Filipus diraibkan oleh Roh Allah, sida-sida dia berjalan kembali ke tempatnya dengan sukacita. Dan inilah memang orang yang mengerti firman Tuhan, dia pasti melakukannya. Jadi orang yang tidak melakukan memang dia tidak mengerti. Atau memang dia tidak mau melakukan, atau dia tidak memang tahu. Dan bahayanya firman Tuhan katakan, kalau sebagai orang Kristen yang sudah berulang kali kita mendengar, menerima firman, lantas kita nggak ngerti-ngerti juga, itu bahaya. Karena apa? Tidak ada pencerahan dari Roh Kudus, tidak ada pencerahan sehingga kita tidak bisa melakukannya. Dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu di mata Tuhan ada satu kejahatan, dosa. Dan orang yang jahat, orang yang dosa tentu saja tidak menerima akan kerajaan sorga. Ya, tidak akan masuk ke dalamnya. Karena yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih belum mengerti, minta, berdoa, supaya Roh Kudus menerangi. Karena semua ya orang yang tidak mengerti firman, dia akan masuk dalam kebinasaan. Di dalam 2 Korintus, kita baca ayatnya, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bayangkan saudara, Injil yang diberitakan oleh Paulus, Injil yang telah diberitakan bagi kita semua melalui ibadah-ibadah hamba-hamba Tuhan, bahkan dari manapun juga kita bisa mendengar firman Tuhan. Dan dikatakan kalau masih tertutup, masih nggak ngerti, pikiran ini masih nggak ngerti, masih tertutup, sehingga kita tidak ngerti, dikatakan itu bagi orang yang akan menuju ke kebinasaan. Karena dikatakan pikirannya tertutup. Tertutup apa oleh apa? Dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya hanya memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal yang kelihatan menyenangkan bagi dia. Tapi belum tentu itu berkenan kepada Allah. Karena firman Allah inilah yang sangat berkenan kepada Allah. Dan kalau kita mengerti, memang seperti sida-sida dia melakukannya yang benar, melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukannya adalah orang yang ngerti firman Tuhan, dia pasti mau ikut, percaya dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bahkan di zaman Tuhan Yesus, ya, dituliskan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, bagaimana ketika Yesus mulai memberitakan firman Tuhan yang keras, mereka nggak ngerti. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-51,
Yohanes 6 ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Orang yang tidak diterangi oleh Roh Kudus, ya, orang-orang di zaman itu dikatakan orang-orang Yahudi bertengkar, bagaimana dia mau memberikan dagingnya bagi kita? Bagaimana dagingnya kita makan? Apakah kita ini kanibal? Oh, tentu saja, ya, yang dimaksud Tuhan adalah bukan daging dalam tubuhnya, yaitu firman Allah, roti hidup. Dia sudah katakan itu roti hidup, itu firman Allah. Tapi mereka nggak ngerti. Dan karena nggak ngerti, dikatakan banyak mereka meninggalkan Tuhan. Banyak mereka tidak lagi mengikut Tuhan. Dan ketika banyak orang tidak lagi mengikut Tuhan, memang Tuhan mencegah? Tidak. Orang satu-satu tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak cegah. Karena Tuhan memberitakan firman, orang yang percaya datang kepadanya, yang tidak percaya silakan. Karena Tuhan memberi hak bebas kepada manusia. Tapi perbedaannya adalah dalam pengertian yang Tuhan karuniakan kepada orang yang mendengar firman. Di dalam ayat yang ke-65, kalau enggak, Yohanes 6 ayat yang ke-65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepada kamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Bapa di sorga, dia mengaruniakan Roh Kudus untuk menerangi kita, mengerti firman, sehingga bisa datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa datang beribadah. Itu karena karunia. Itu karena anugerah. Kita diberi anugerah untuk mengerti firman sehingga kita bertindak dan datang kepada Tuhan. Kita beribadah, kita baca firman, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang lain yang mendengar firman yang sama, tapi tidak diterangi hatinya sehingga tidak mengerti firman yang disampaikan, dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia tidak datang kepada Tuhan. Yang saya katakan tadi, di zaman Tuhan Yesus, orang tahu firman, tapi tidak datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan dianggap, ya, perkataan Tuhan Yesus itu perkataan yang tidak masuk akal. Perkataan Tuhan Yesus itu perkataan yang ya tidak bisa diterima, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Beda dengan murid-murid. Murid-murid Tuhan tanya, apa kamu tidak juga meninggalkan, ya pergi juga. Oh, Petrus menjadi juru selamat, Petrus menjadi juru ya bicara. Petrus juru bicara dikatakan dalam ayat yang ke-68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Bagi orang yang mengerti perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan adalah perkataan yang hidup dan kekal. Bagi yang tidak mengerti, itu perkataan-perkataan firman Tuhan dianggap perkataan yang tidak masuk akal. Memang tidak bisa dicerna oleh akal manusia, karena firman Tuhan ini adalah ilham dari Roh Kudus sendiri, ilham dari Allah sendiri. Ada ayat yang mengatakan bahwa pikiran manusia dengan pikiran Allah itu sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Sehingga pemikiran Allah yang dituangkan di dalam firman yang kita bisa baca ini,
Kita tidak bisa mengerti dengan akal kita manusia. Kita hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus yang mengilhami firman ini menerangi kita. Itu sebabnya mengerti firman adalah anugerah Allah. Dan orang yang tidak mendapatkan anugerah untuk mengerti firman, dia nggak akan ngerti sampai kapanpun juga, walaupun berulang-ulang disampaikan. Dan ujungnya adalah orang itu mengalami kebinasaan. Jadi bukan berapa banyak kita sudah hafal Alkitab, bukan berapa banyak kita sudah baca firman Tuhan, tapi berapa banyak kita mengerti dan melakukannya. Satu lagi kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-39 dan 40. Nah, ini juga banyak orang yang menyelidiki Alkitab pengen tahu. Ya, bahkan orang yang sampai masuk di sekolah tinggi teologi pengen belajar Alkitab, pengen belajar tentang Tuhan. Tetapi kalau Roh Kudus tidak mengurapi, tidak menerangi, tidak menganugerahkan dia mengerti, itu hanya sebatas ilmu pengetahuan biasa. Sehingga tidak membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga itu seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus. Yesus katakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, menyelidik kitab-kitab suci, menyelidik kitab nabi-nabi, dia hafal, dia tahu. Tapi dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Dia menyelidik kitab suci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi tidak ada pencerahan dari Roh Kudus, dia tidak diberi anugerah untuk mengerti apa yang dia selidiki, apa yang dibaca, apa yang dipelajari, hanya sebatas ilmu pengetahuan. Bukan menjadi satu kebenaran yang menyelamatkan. Tapi kita yang sudah banyak dengar firman Tuhan, bahkan mungkin kita hanya tahu 1-2 ayat, tapi kalau kita ngerti dan kita lakukan, Roh Kudus menerangi, Roh Kudus menganugerahkan kepada kita pengertian itu, sehingga dikatakan kita datang kepada Tuhan. Karena orang yang menyelidiki Alkitab belum tentu dia datang kepada Tuhan. Buktinya ini. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-39-40. Ya, namun kamu tidak mau datang kepadaku. Orang Farisi, ahli Taurat, dia tahu firman Tuhan tapi dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mengikut Tuhan Yesus. Malah sebaliknya dia selalu menjadi penentang dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Karena dia tidak mendapat pengertian dari Roh Kudus. Tidak mendapat anugerah yang untuk mengerti firman. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita betapa bahagianya, betapa senangnya, sukacita kalau kita mengerti firman Tuhan. Sehingga dalam bagian ini, saya anjurkan supaya kita baca firman, minta Roh Kudus menerangi sehingga kita mengerti, dan setelah itu lakukan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga kita lihat anugerah apa? Ya, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, yang hanya dapat diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selain anugerah keselamatan,
anugerah mengerti firman Tuhan, dan yang ketiga anugerah Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-3. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia anugerah Roh Kudus. Haleluya. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada siapa? Orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Yang sudah mentaati firman Tuhan. Bukan kepada orang yang merasa benar. Karena Tuhan Yesus pun datang ke dalam dunia ini dikatakan dia mencari orang berdosa. Tapi Roh Kudus tidak datang kepada orang yang berdosa. Dia datang, Tuhan menganugerahkan, memberikan Roh Kudus kepada orang yang berdosa, tapi orang itu telah bertobat. Jadi untuk menerima anugerah Roh Kudus syaratnya adalah bertobat dulu. Di sini dikatakan bertobat dari kejahatan, dari masing-masing perilaku yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan dulu-dulu yang tidak baik. Bertobat, tinggalkan semuanya itu. Dan setelah bertobat dikatakan, memberi dirimu dibaptis. Itu satu bentuk ketaatan. Bahwa kita ini perlu diselamatkan. Kita perlu melakukan firman Allah. Karena baptisan itu adalah menurut kehendak Tuhan. Jadi orang yang tidak mau dibaptis, ya dia tidak akan menerima anugerah Roh Kudus. Karena orang yang dibaptis itu bentuk bahwa orang itu mentaati, ya, mempercayai dan mentaati akan firman Tuhan. Seperti yang diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 8 tadi, Sida-sida yang setelah dia dibaca firman, diterangi, dia mengerti, dia percaya, dan dia lakukan. Yaitu dia memberi dirinya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan inilah yang dikatakan, ya, supaya kita dibaptis, membuktikan bahwa kita sudah bertobat dan dibuktikan kita dibaptis. Di mana dalam surat Roma pasal 6 dikatakan bahwa baptisan itu disamakan kita seperti kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Dosa-dosa yang lama itu dikuburkan di dalam baptisan, mati. Dan setelah kita bangkit, keluar dari air baptisan, kita diselamatkan. Kita seperti orang yang lahir baru. Itu sebabnya baptisan yang berkenan kepada Tuhan, menurut Alkitabiah, adalah baptisan selam. Karena dipersamakan dengan penguburan dan kebangkitan Tuhan. Sehingga orang yang dibaptis, seharusnya dia memang sudah meninggalkan dosa-dosanya. Dan dia hidup baru di dalam kebenaran firman. Untuk terus mentaati firman dalam perilakunya. Disitulah dikatakan oleh firman Tuhan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan diberi anugerah Roh Kudus akan datang kepadamu. Hari-hari minggu lalu, gereja-gereja Pantai Kosta selalu memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ada banyak orang menikmati hadirat Allah, Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka berdoa dengan sukacita, berdoa di dalam urapan Roh Kudus, berdoa dengan kata-kata lidah asing. Karena memang Roh Kudus memenuhi mereka.
Tapi juga ada banyak mereka yang tidak dipenuhi. Ada banyak kok mereka yang belum menerima kepenuhan itu. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi Allah, di mana Dia menyelidik setiap manusia. Apakah manusia itu sudah benar-benar bertobat? Apakah manusia itu sudah benar-benar lahir baru? Karena baptisan air itu dilakukan oleh manusia, hamba Tuhan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan datang, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Roh Kudus itu baptisan yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Hanya orang-orang yang benar-benar Tuhan tahu bahwa dia layak, dia berkenan, Tuhan anugerahkan supaya apa? Melalui dia menerima kuasa Roh Kudus itu, dia menerima baptisan Roh Kudus, dia menerima karunia anugerah Roh Kudus, dia boleh menjadi saksi, dia boleh menjadi terang di dalam dunia ini untuk tetap menceritakan, memberitakan bahwa Yesuslah juru selamat. Karena benar-benar dia alami. Dan dia benar-benar alami bahwa satu perubahan total terjadi dalam kehidupan seseorang yang telah percaya kepada Tuhan, yang benar-benar dia sudah bertobat, yang benar-benar dia sudah mengikut Tuhan, dan dia sudah menerima anugerah Roh Kudus. Akan terjadi perubahan total. Jadi kalau orang yang belum berubah, Kristen yang masih belum berubah, kehidupan masih lama, dipastikan dia belum menerima anugerah Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam seseorang yang masih di dalam dosa. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang suci. Dia tidak berkenan akan kecemaran. Dia mengasihi orang berdosa, supaya orang berdosa itu bertobat. Tapi kalau orang berdosa itu tidak bertobat, ya Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan tidak akan memberikan anugerahnya kepada dia. Nah, puji Tuhan, itu sebabnya betapa perlu kita di hari-hari ini untuk menerima anugerah keselamatan itu. Dan anugerah yang Tuhan berikan oleh Roh Kudus adalah jaminan untuk Allah memberikan semua yang Dia sediakan. Asal tentu saja orang yang diberikan anugerah itu, dia terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan kita turuti lagi kehendak daging, tapi turuti kehendak Roh. Ya, kita baca dulu ayatnya di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita lihat di sana Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam kehidupan selanjutnya dia lebih mentaati kehendak Roh Kudus. Sehingga Tuhan terus meneguhkan janjinya. Tuhan terus menjamin bahwa orang itu dia akan menerima seluruh apa yang Tuhan janjikan. Baik di dalam dunia ini, ada jaminan Allah. Sampai pada masa kekekalan, Tuhan jamin dia akan menerima semua kemuliaan Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan, menganugerahkan, mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan
untuk kita. Roh Kudus yang ada dalam kita, yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan. Tidak semua orang, tapi hanya orang yang benar-benar sudah bertobat, orang yang benar-benar percaya dan mengerti firman, melakukan firman, Tuhan memberikannya. Jaminan untuk hidup sekarang ini, bahkan sampai di dalam kekekalan. Semua yang Tuhan janjikan dijamin. Pasti Tuhan nyatakan, pasti Tuhan berikan. Karena Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri, dia pun sudah diberikan kepada kita. Sudah dianugerahkan kepada kita. Inilah anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada orang percaya. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian kita semua, bahwa kita benar-benar sudah menerima anugerah Allah yang sempurna itu. Ya. Karena anugerah yang sempurna itu ada, dia menyelamatkan kita. Dia membuat kita mengerti firman sehingga kita bisa melakukannya. Dan dia memberikan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kehidupan kita sampai pada kekekalan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Biar kiranya Roh Kudus terus mengurapi kami untuk membukakan pengertian-pengertian baru. Kami benar-benar mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Karena setelah kami diselamatkan, kami melakukan firman-Mu. Dan kami boleh menerima anugerah dari Roh Kudus. Dan itulah ya Tuhan yang Engkau sudah karuniakan, Engkau sudah anugerahkan bagi kami. Untuk kami menjadi berkat, menjadi orang-orang yang bisa memberkati banyak orang. Bahkan kehidupan kami yang berguna dan menyenangkan banyak orang. Sehingga nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami semua dalam keluarga dan rumah tangga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.